Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Aduh, mati lampu. Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant hobbies, plant addicts, plant lovers, plant parents, plant moms, and plant dads, dimanapun teman-teman semua berada. Alhamdulillah nambah satu ya. Semoga doa saya yang terbaik bagi teman-teman semua, teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan 1443 Hijriah di tahun 2022 ini bagi teman-teman plant enthusiast yang muslim yang sudah menjalankan ibadah puasa di tanggal 2 April 2022, baik teman-teman plant enthusiast yang menjalankan ibadah puasa besok tanggal 3 April 2022. Semoga puasanya lancar dan mendapatkan keberkahan, menambah keimanan di dalam diri kita masing-masing. Di episode kali ini saya ingin sekali membahas tentang tanaman favorit di bulan Maret 2022, karena memang setiap bulan saya memilih satu tanaman sebagai salah satu favorit, karena memang menjadi salah satu hal yang bisa saya sharing untuk setiap tanaman. Jadi tidak seperti mungkin teman-teman lain yang mungkin memilih beberapa tanaman favorit. Saya hanya memilih satu untuk lebih mengupas, lebih ngegibahin dengan lebih banyak gitu ya. Disclaimer bahwa tanaman favorit bukanlah tanaman yang paling besar, paling kecil, paling mahal, paling unik, paling langka, tetapi adalah tanaman yang paling tumbuh subur dengan baik. Dia happy, kemudian dia juga memberikan kesenangan di hati saya. Dia selalu ingin membuat saya melihatnya gitu ya setiap pulang kerja, atau menjadi eye-catching bagi saya. Salah satu tanaman untuk bulan Maret 2022 yang bisa saya sharing menjadi tanaman favorit adalah tanaman ya, ini adalah tanaman Philodendron Parisoverde. Memang karena Philodendron adalah salah satu genus dari beberapa genus yang saya sukai karena keanekaragaman spesies yang berada di dalam genus Philodendron. Ada sekitar 800 spesies yang ada di dalam genus Philodendron saat ini, baik spesies asli maupun spesies turunan atau kultivar atau hibridasi dari Philodendron yang dikawin silangkan oleh manusia, ataupun mungkin yang terjadi di alam liar gitu ya. Jadi memang perkawinan silang juga bisa terjadi di alam liar jika memang kedua spesies bisa dipolinasi, mereka meresep gitu ya, atau mereceive atau menerima dari baik putik sari, bunga betina dan bunga jantan, sehingga mereka bisa menjadi terjadinya hibridasi gitu ya, terjadinya perkawinan silang, karena memang ada beberapa tanaman spesies yang berada di dalam genus yang sama tetapi mereka tidak bisa melakukan perkawinan silang karena adanya hal-hal tertentu yang mungkin juga tidak bisa menjadi seperti ada penolakan gitu ya. Karena di dalam manusia juga ada kasus-kasus di mana sperma tidak bisa membuahi sel telur. Jadi saya lupa namanya kalau kasus seperti buah yang tidak bisa dibuahi oleh sperma, karena memang terjadinya penolakan di mana sperma dianggap sebagai sesuatu benda asing yang akan membahayakan, terus kemudian antibodi dari si wanita kemudian menolaknya. Untuk Philodendron sendiri pertama kali itu diidentifikasi, ditaksonomi oleh Wilhelm
Henry Scott pada tahun sekitar 830-an. Itulah jika kita melihat taksonomi philodendron, kita akan melihat nama William Henry atau W.H. Scott gitu di bawahnya. Jadi memang beliaulah yang kemudian membuat taksonominya. Pada saat itu sekitar hanya 6 yang beliau berhasil taksonomi, yang berhasil diidentifikasi, kemudian berkembang semakin banyak ditemukan hingga saat ini ada sekitar 800-an, dan salah satunya adalah Philodendron Paraisoverde ini. Paraisoverde ini juga dikenal sebagai nama lainnya bagi sebagian masyarakat mungkin di Amerika Latin gitu ya, sebagai Marina Rui Barbosa. Paraisoverde sendiri dalam bahasa Spanyol artinya adalah surga yang hijau. Jadi memang mungkin sesuai dengan namanya ya, karena hijau min dan mottled. Jadi kalau mottled itu bahasa Indonesia itu burik gitu ya. Jadi seperti memiliki apa ya, bercak-bercak seperti ini istilahnya adalah mottled. Kalau di Indonesia itu dibilangnya burik. Jadi ini adalah Philodendron Paraisoverde yang pertama kali baru saya coba untuk rawat. Jadi ini saya beli di Meldini Nursery. Jadi pada awal 2021-an itu tanaman Paraisoverde khususnya di Tokopedia masih memiliki harga yang cukup mahal. Itulah kemudian saya menunggu cukup lama hingga bisa menemukan satu harga di bulan Agustus. Jadi saya membelinya di tanggal 25 Agustus 2021. Harga yang paling murah saat itu adalah sekitar 175.000 untuk satu daun pancing kecil seperti slide berikut. Itu adalah satu daun pancing, dan ini adalah daun keduanya. Jadi setelah beberapa bulan hingga di bulan Maret 2022 sudah ada sekitar 9-10 dari daun Paraisoverde ini. Pertumbuhannya sangat mudah, perawatannya sangat gampang, sangat mudah tumbuh, tidak rewel, sangat cepat pertumbuhannya. Dan yang paling saya suka adalah walaupun satu batang seperti ini tetapi terlihat cukup kompak gitu ya, cukup rimbun. Karena satu hal yang saya sukai adalah tanaman, karakteristiknya adalah satu pot itu memberikan kesan yang rimbun. Jadi tidak, kalau dalam bahasa Indonesia dibilang lacir gitu ya, jadi cuma satu dan kesannya sepi gitu kan. Nah ini cukup rimbun untuk satu batang dari Paraisoverde ini. Jadi memang jika dilihat juga bahwa jarak dari satu tuas ke tuas cukup sempit gitu ya, cukup pendek. Walaupun Paraisoverde memiliki tangkai yang cukup panjang seperti ini, tetapi ternyata sangat timbun gitu ya, sangat mudah tumbuh sekali. Jadi ketika satu daun sudah mulai mekar, kemudian belum terlalu mengeras gitu ya, jadi ketika belum terlalu kaku maka tunasnya sudah mulai muncul. Itulah kenapa kemudian Paraisoverde sangat cepat gitu. Di toko Meldini Nursery jika kita lihat memang tidak ada stok baru. Jadi salah satu yang menjadi nilai plus bagi toko Meldini Nursery adalah mereka menjual produk tanaman sesuai foto. Jadi ketika foto sudah terjual, maka ketika kita ngeceknya lagi maka akan menjadi stok kosong, sampai kemudian mereka akan beri stoknya lagi, baru kemudian kita akan melihat dari tanaman yang sama yang dijual mungkin dengan harga yang berbeda. Jadi salah satu nilai plus dari toko Meldini Nursery adalah mereka menjual dari tanaman sesuai foto atau real picture gitu ya. Jadi itu yang menjadi nilai lebih ya bagi pertimbangan teman-teman untuk membeli tanaman di Tokopedia adalah real picture. Jadi sangat rekomendasi banget
toko Meldini Nursery. Itulah kenapa kemudian juga saya memilih toko Meldini Nursery menjadi salah satu toko terbaik dari 10 toko terbaik di tahun 2021. Jadi jika teman-teman mungkin memiliki wishlist beberapa tanaman, walaupun mungkin bukan Paraiso Verde karena saya lihat tadi juga tidak ada stok lagi, jadi mungkin ada beberapa pilihan. Jadi untuk tahun 2022 sampai di bulan April ini sudah sangat turun jauh harganya jika dibandingkan ketika saya membeli ini ya. Ini harga yang paling murah di bulan Agustus 2021, 175 daun pancing kecil dengan tunas, jadi pucukan tetapi dengan daun pancing tunas yang kecil, seharga 175.000. Ada 10 Paraiso Verde yang dijual dengan harga yang sangat murah di Tokopedia. Jadi kisarannya antara 50.000 dengan sampai 75.000. Jadi sangat murah. Jadi teman-teman yang punya wishlist untuk tanaman Paraiso Verde karena cantik banget ya, daunnya kayak gini motot, variegatanya stabil, walaupun ada kasus-kasus tertentu juga bahwa Paraiso Verde akan hijau seluruhnya jika mengalami mungkin intensitas cahaya yang kurang gitu ya, jadi variegatanya akan menghilang. Jadi yang pertama adalah untuk rekomendasi tanaman ya, saya tidak merekomendasikan toko karena saya belum pernah membeli di toko-toko berikut. Jadi saya hanya merekomendasikan tanaman Paraiso Verde dengan harga yang sangat murah, kisaran harga 50.000 hingga 75.000. Yang pertama adalah satu daun pancing dengan tunas, dikirim dengan pot juga, seharga 75.000 di toko Zafirah Nursery yang berkedudukan di Depok. Jika kita melihat di toko Zafirah Nursery, maka Paraiso Verde sudah terjual sebanyak 31. Kemudian bintang atau rating untuk Paraiso Verde ini adalah 5 dengan ulasan 12 ulasan. Jadi ulasan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman untuk membeli tanaman, atau juga bisa melihat ulasan-ulasan dari produk yang lainnya. Jadi ini adalah di toko Zafirah Nursery dengan harga 75.000. Kemudian yang kedua ada harga 75.000 sesuai foto ya. Ukurannya masih baby. Ulasannya ada 5. Ada 1, bintangnya adalah 5. Terjual sebanyak 4 item. Ini dijual di toko Tamanita yang berkedudukan di Depok. Jadi harganya 75.000 untuk 1 baby ya, sesuai foto. Jadi rekomendasi juga. Kemudian yang ketiga ada harga 50.000 di CV Flora Karya Utama yang berkedudukan di Bogor. Satu daun pancing terjual cukup banyak, yaitu 39 tanaman Paraiso Verde di CV Flora Karya Utama. Kemudian bintang untuk Paraiso Verde adalah 5 dan ulasannya adalah 16. Jadi cukup rekomendasi banget belanja di Flora Karya Utama, walaupun saya belum pernah belanja di toko ini, jadi salah satu pilihan. Kemudian yang keempat di AZP Houseplant yang berkedudukan di Bogor, harganya 75.000. Tunas aktif, dilihat dari fotonya ya, jadi tunas aktif. Untuk bintang dari Paraiso Verde nya adalah 4,9, terjual 2, jadi tidak ada ulasan sih ya, jadi bisa menjadi rekomendasi juga di toko ini jika teman-teman punya wishlist. Kemudian yang kelima ada harga yang sangat murah juga nih, 55.000, dijual di toko Corner Gardens. Tokonya adalah memiliki bintang 4,9, berkedudukan di Tangerang Selatan. Bintang untuk Paraiso Verde nya adalah 5. Kemudian yang terjual adalah 2, 1 daun pancing ya, ulasannya ada 2.
Jadi juga sangat penting bagi kita untuk membaca ulasan-ulasan dari para pembeli yang sudah membeli. Jadi kita bisa mengetahui bahwa produk yang dijual adalah benar. Kemudian yang keenam ada 73.500 di Belantara yang berkedudukan di Bali. Rating tokonya adalah 4,9, sedangkan untuk bintang dari Paraiso Verde-nya adalah 4,7. Satu daun pancing terjual sebanyak 21 item Paraiso Verde, ulasannya adalah 10. Jadi di Belantara Bali ini sedang mengadakan diskon gitu ya, dari harga 105 dijual menjadi 73.500. Jadi jika teman-teman mungkin yang mungkin juga yang sudah pernah membeli di Tokopedia gitu ya, ketika kita membuat wishlist satu item, ketika penjual atau sellernya melakukan diskon, maka kita akan mendapatkan notifikasi dari Tokopedia bahwa produk yang kita wishlist sedang ada diskon gitu. Jadi salah satu rekomendasi ya, sangat-sangat banyak, terjual 21, harganya juga cukup murah 73 walaupun satu daun pancing. Kemudian di yang nomor 7 ada 75.000, ukurannya small ya, kecil, akar banyak, satu daun gitu ya, satu daun pancing, dijual di toko Pecinta Flowers. Tokonya memiliki bintang 4,8, berkedudukan di Jakarta Selatan. Terjual sebanyak 7 item Paraiso Verde, ulasannya 2, sedangkan untuk bintang Paraiso Verde-nya adalah 5. Kemudian di nomor 8 ada harga di kisaran 75.000. Pilihannya, jadi seller ini membuat pilihan dari A, B, C, D. Di toko Louis Verde, bintang toko ini adalah 5, pucukan atau daun pancing. Jadi sepertinya seller ini sudah mempropagasinya, jadi dijual dari pucuk hingga ke katingan-katingan satu daun. Tetapi sayangnya belum ada yang terjual. Jadi jika dilihat dari rating tokonya yang 5, jadi cukup rekomendasi juga mungkin ya, jadi cukup dapat dipercaya. Kemudian yang ke-9 ada harga di 55.000 di toko Adrian Loa, bintang tokonya adalah 4,9, berkedudukan di Bogor, terjual 2. Rating untuk Paraiso Verde-nya adalah 4,5, ulasannya ada 2. Tanaman sesuai foto. Jadi salah satu hal yang paling saya menjadi pertimbangan yang paling besar adalah tanaman yang sesuai foto gitu ya. Bintang untuk Paraiso Verde-nya adalah 4,5, dan yang terakhir ada harga yang sangat murah, 50.000, dijual di toko Kebun Tropis. Bintang tokonya adalah 4,5, berkedudukan di Bogor, terjual satu daun pancing fresh cutting gitu ya, tidak ada ulasan, sayang sekali. Itu juga menjadi salah satu mungkin pilihan bagi teman-teman yang menjadikan Paraiso Verde untuk menghiasi mungkin rumah gitu ya, ruang tamu atau teras. Jadi memang sangat cantik untuk Paraiso Verde-nya sendiri. Sangat motor, sangat stabil. Dari ketika saya membeli juga sudah menunjukkan dari stabilitas dari variegatanya. Jadi sangat-sangat rekomendasi banget, apalagi di harga di kisaran sekarang, karena memang Paraiso Verde juga menjadi salah satu tanaman yang sebenarnya underrated, karena jika saya lihat mungkin di Instagram gitu ya, jadi agak kurang mungkin bagi pecinta ataupun kolektor. Jadi mereka lebih memilih mungkin tanaman-tanaman yang lebih high class gitu ya. Walaupun sebenarnya underrated, tetapi sangat cantik, sangat rekomendasi banget buat teman-teman sekalian di rumah, Paraiso Verde. Jadi sesuai dengan namanya sih, buat saya juga surga yang hijau ya, artinya. Sekali lagi juga jangan membeli dari
bonggol, karena bonggol banyak sekali di Tokopedia yang saya tengari bahwa mereka menjual bonggol sesuai nama yang tertulis, tetapi ketika kita mendapatkan, ketika dikirim, kita akan mendapatkan bonggol yang tidak sesuai dengan spesies yang tertera tercantum di etalase. Kemudian juga harga yang sangat murah, jadi dijual dalam range harga 10.000, 5.000. Jadi menjadi suatu hal yang menjadi tanda tanya ketika tanaman dijual dalam bentuk bonggol dengan harga yang sangat murah. Jadi sangat tidak rekomendasi banget untuk membeli bonggol. Jadi untuk teman-teman juga, please, dari Patricia Verde-nya sangat cantik. Kemudian jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Senang sekali bisa berbagi untuk episode kali ini dari tanaman favorit di bulan Maret 2022, karena saya juga sangat suka. Jadi ini sudah beberapa kali juga muncul di episode-episode sebelumnya. Semoga bermanfaat episode kali ini. Kemudian juga jangan lupa untuk membeli Patricia Verde. Lagi mati lampu barusan, jadi memang tidak memiliki pencahayaan yang cukup ya. Jadi kali ini agak remang-remang. Sampai jumpa lagi. Jika suka, please like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi ya. Bye bye, see you.